nutrisi. Mungkin sudah tidak asing ya di telinga kita ya. Nah, sebenarnya nutrisi itu apa sih? Menurut WHO, nutrisi adalah kandungan zat gizi yang seseorang peroleh dari sumber makanan dan juga minuman yang berguna untuk kesehatan dan pembangunan sel tubuh. Nah, jadi selama ini kalian makan dan minum itu akan menghasilkan nutrisi bagi tubuh kalian. Nah, selanjutnya nutrisi ini dibagi menjadi dua ya, seperti tadi disebutkan di awal, ada makronutrien dan juga mikronutrien. Nah, di dalamnya nanti saya akan bahas tentang pengertian, lalu ada fungsi dan macam-macamnya apa aja sih, dan juga kebutuhan perharinya berapa saja, dan juga dampak dari kekurangan dan kelebihan makronutrien dan juga mikronutrien. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian makronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar yang memberikan energi. Nah, kalau biasa kita menggunakan kata makro itu kan berhubungan dengan jumlah yang sangat besar atau banyak ya. Jadi sangat mudah untuk memahaminya. Makronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Dan selanjutnya teman-teman, apa sih fungsi dari makronutrien itu sendiri? Yang pertama yaitu sebagai sumber energi. Makronutrien menyediakan energi untuk tubuh menjalankan fungsinya dan juga beraktivitas. Yang kedua yaitu pembentukan otot, membantu dalam membangun otot dan juga jaringan tubuh. Yang ketiga ada struktur sel yang memberikan struktur pada sel. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu metabolisme. Makronutrien juga berperan dalam metabolisme tubuh. Yang kelima ada pertumbuhan. Pasti ya, nutrisi itu sangat berperan penting untuk membantu pertumbuhan tubuh. Lalu yang terakhir ada pengaturan fungsi tubuh, di mana makronutrien ini membantu mengatur fungsi-fungsi tubuh itu sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman ada jenis makronutrien ya. Yang pertama ada karbohidrat, yang dimana di dalamnya itu ada gula, pati dan juga serat. Yang kedua ada protein, di mana protein ini terdiri dari asam amino, yaitu senyawa organik yang terbentuk secara alami. Lalu yang ketiga ada lemak. Nah, lemak ini biasanya kita mikir kalau misalkan aduh gemuk banyak lemaknya gitu ya. Nah, ini lemak sangat penting juga untuk pelunasan sendi dan juga membantu organ produksi hormon, membantu penyerapan vitamin dalam tubuh hingga menjaga kesehatan otak. Lalu apa ya yang akan terjadi jika kita terlalu banyak mengonsumsi atau kurang mengonsumsi makronutrien itu sendiri? Yang pertama, apa ya yang akan terjadi kalau kita kelebihan makronutrien? Yang pertama, kalau kita terlalu berlebihan mengonsumsi karbohidrat akan terjadi diabetes, obesitas, penyakit jantung dan juga kerusakan gigi. Lalu untuk protein akan terjadi gangguan pencernaan, beban ginjal lebih besar atau kinerja ginjal akan lebih besar, juga dehidrasi. Untuk lemak ada obesitas, penyakit jantung, kolesterol dan juga gangguan hati. Nah, selanjutnya untuk kekurangan mengonsumsi makronutrien itu sendiri, untuk karbohidrat ada lemah ya, misalnya sekarang lemah letih lesu love you gitu ya, bukan seperti itu. Jadi kalau karbohidrat nanti kita jadi lemas, jadi kalau misalkan dalam memperhatikan dosen juga menjadi kurang. Lalu ada membuat metabolisme. Lalu dari protein ada penurunan massa otot, sistem imun melemah, perlambatan pertumbuhan. Lalu dari lemak ada kulit kering, gangguan hormon dan malnutrisi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke mikronutrien. Tadi sudah di makronutrien, yaitu nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar untuk tubuh gitu ya. Kalau mikro kebalikannya dari makro. Kalau makro dalam jumlah yang besar, kalau misalkan mikro adalah jumlah yang sedikit. Bukan berarti sedikit lalu tidak, aduh nggak usah deh makan vitamin, nggak usah deh memenuhi kebutuhan mineralnya, seperti itu ya. Jadi walaupun jumlahnya sedikit, mikronutrien ini juga sangat dibutuhkan untuk tubuh. Nah, dari mikronutrien ini ada dua yang masuk, yaitu vitamin dan juga mineral. Nah, fungsi dari mikronutrien sendiri memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh, lalu membantu proses pembekuan darah dan juga proses metabolisme dan masih banyak lagi. Nih, ada jenis-jenis mikronutrien yang tadi sudah disebutkan di awal ya, dan mineral juga vitamin. Mineral ini sangat dibutuhkan bagi tubuh ya, bisa dari makanan, minuman, seperti besi, kalium, kalsium untuk menjaga keseimbangan fungsi organ. Yang kedua ada vitamin,
Setiap orang juga pasti butuh yang namanya vitamin ya. Kadang misalkan kita merasa kecapean, terus daya tahan tubuhnya kurang, pasti langsung minum vitamin begitu. Nah, vitamin ini walaupun dalam jumlah kecil dibutuhkannya, tapi sangat berguna untuk menjaga daya tahan tubuh dan mengoptimalkan fungsi organ. Nah, ini berikut ada kebutuhan perharinya dari kebutuhan zat gizi makro. Ada energinya 1400 kcal, proteinnya 25 gram, lemak 50 gram, karbohidrat 220 gram, serat 20 gram, air 1450 ml. Lalu untuk kebutuhan zat gizi mikro ada vitamin nih, vitamin A 450 mcg, vitamin D 15 mcg, vitamin E 7 mg, lalu yang vitamin K 20 mcg, yang vitamin B12 1,5 mcg, dan vitamin C 45 mg. Dan untuk mineralnya ada kalsium 1000 mg, fosfor 500 mg, natrium 900 mg, kalium 2700 mg, besi itu bukan besi yang buat bangunan ya, tapi zat besinya 10 mg, iodiumnya 120 mcg, dan sengnya atau zincnya 5 mg. Nah, selanjutnya tadi kita sudah mengetahui kebutuhan per hari dari mikronutrien dan juga makronutrien ya. Selanjutnya kita akan mengetahui dampak dari mengonsumsi dari kelebihan mikronutrien dan juga kekurangan mengonsumsi mikronutrien. Nah, dari kelebihannya akan ada keracunan zat gizi. Mikro lebih jarang terjadi dibandingkan kekurangan zat gizi dari makro. Karena kita tahu ya, kalau misalkan makro itu lebih banyak kebutuhannya daripada yang mikro. Keracunan ini kemungkinan besar terjadi jika mengonsumsi vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak dalam dosis yang besar. Nah, asupan mikronutrien yang cukup diperlukan untuk menjaga metabolisme dan juga fungsi jaringan. Kekurangan dan kelebihan zat gizi muncul karena pola yang tidak bergizi seimbang. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa sih dampak kekurangan dari mikronutrien. Yang pertama ada gangguan perkembangan fisik dan mental pada anak-anak. Yang kedua ada keterbelakangan mental. Yang ketiga ada kebutaan. Keempat ada hilangnya produktivitas dan potensi secara umum. Dan yang terakhir ada anemia defisiensi besi atau ADB yang menurunkan kekebalan tubuh dan menyebabkan kesuburan ibu dan bayi menurun. Selanjutnya, nah kita bisa menyimpulkan ya dari awal tadi kita sudah melihat penjelasan tentang makronutrien dan juga mikronutrien, di mana kesimpulannya yaitu makronutrien adalah nutrisi yang tubuh butuhkan dalam jumlah yang besar. Contohnya ada karbohidrat, protein, dan juga lemak. Lalu yang kedua, kebutuhan mikronutrien adalah kebutuhan tubuh akan vitamin dan juga mineral, di mana jumlahnya diperlukan yang sangat sedikit dibandingkan makronutrien. Namun sangat penting juga untuk kesehatan. Mikronutrien dibutuhkan untuk menghasilkan enzim, hormon, dan zat lain yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Nah, kita sebutkan sama-sama yuk biar kita paham ya. Kalau makronutrien itu kebutuhan yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Contohnya ada apa aja teman-teman? Karbohidrat, protein, dan juga lemak. Kalau untuk mikronutrien adalah kebutuhan yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit atau kecil. Contohnya ada dua, yaitu Vitamin dan mineral. Oke. Nah, sebelum saya tutup presentasi hari ini, apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman semuanya? Iya. Belum ada ya. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup presentasi hari ini.